Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Channel ini akan memberikan informasi persyaratan untuk kembali ke tanah air bagi kawan-kawan semuanya. Jika kawan-kawan ingin kembali ke tanah air ataupun sekedar cuti, apakah untuk kembali ke Hong Kong saat ini masih bisa? Jawabannya adalah belum bisa, karena masih di lockdown untuk warga Indonesia yang akan kembali ke negara Hong Kong, walaupun itu untuk pelajar ataupun pekerja rumah tangga. Jadi belum bisa kembali ke Hong Kong. Namun kalau untuk cuti ini masih bisa. Oke, sebelum kita bicarakan persyaratan apa saja sih untuk kembali ke tanah air, ini sedikit informasi buat kawan-kawan semuanya, dan yang pasti ucapan terima kasih dari channel ini buat kawan-kawan yang mendukung dari awal sampai saat ini hingga subscribe-nya adalah 6.667. Dan tentunya kawan-kawan bertanya, udah mendapat atau dapat uang berapa sih dari up video, kemudian dapat esensi berapa sih? Nah, dalam 1 tahun dari bulan Februari atau akhir puasa kemarin ini sudah dapat 3.100.000-an. Jadi dalam 1 tahun ini dapat 3.100.000-an. Nah, 3.100.000-an ini uangnya yang 1 juta buat dibelikan pakaian, 1 juta lebih sedikit ya, dibelikan pakaian, kemudian beberapa jajan-jajan untuk orang-orang yatim piatu di daerah desa saya. Kemudian yang 800 ini untuk pembelian toa musola atau pengeras suara atau pemanggilan ketika mau sholat, ataupun yang menginformasikan apa sih yang perlu diinformasikan di musola. Nah, itu yang kedua, pembelian toa atau pengeras suara. Yang ketiga, 1 juta ini untuk memberikan ke teman saya, karena dia udah memberikan banyak banget kontribusi di dalam channel ini. Jadi dia itu yang memberikan informasi-informasi, kemudian yang memberikan masukan harus bagaimana saya berbicara, harus bagaimana saya harus berkata, gerak-geraknya harus bagaimana. Nah, ini adalah salah satu masukan dari teman saya. Jadi channel ini akan terus membagikan ketika mendapatkan esensi. Nah, semoga mbak-mbak yang nonton videonya ini diberikan pahala, karena udah kemarin juga ikut mendukung channel ini dengan menonton video kemudian iklannya. Saya ucapkan terima kasih, dan yang pastinya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membalas kebaikan mbak-mbak semuanya. Oke, kita ke video awal tadi, persyaratan untuk kembali ke tanah air. Jadi kawan-kawan mungkin udah tahu kalau sekarang ini di Indonesia lagi marak-marak banget masalah CO19, dan tentu beberapa peraturan yang pemerintah udah buat bagaimana untuk menekan sedikit yang terkena virus tersebut. Oke, dan ini masuk ke dalam penerangan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM ya udah terapkan. Dan ini juga tidak hanya di tanah air, namun yang kembali ke tanah air ini juga harus mentaati beberapa peraturan atau persyaratan, dan akan dimulai udah dimulai ya tanggal 6 Juli. Nah, berakhirnya kita tidak tahu sampai kapan. Semoga cepat aman sehingga kita balik ke tanah air nggak ribet-ribet banget. Oke, yang pertama, kawan-kawan pasti seperti yang dulu ya video kemarin, yang pertama kan harus membawa tes surat PCR dengan hasil negatif dalam kurun waktu 72 jam sebelum Anda keberangkatan atau kembali ke tanah air. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Anda sudah sampai ke bandara, nanti silahkan Anda masuk ke pintu entry point ya, nanti ada petugas yang akan mengarahkan Anda masuk ke pintu mana. Tapi ingat-ingat ya, harus sesuai dengan arahan petugas. Oke, yang ketiga, selepas Anda tiba di bandara, nanti akan dites PCR ulang lagi. Nah, tes ini akan keluar dalam kurun waktu 24 jam. Jadi di bandara tes lagi. Kemudian yang ketiga, Anda dikarantina ya. Anda akan dites ulang untuk kedua kalinya 7 hari selepas Anda di karantina.
Yang keempat, jika hari pertama dan kedua negatif hasilnya dalam kurun waktu 24 jam, maka Anda dinyatakan selesai atau Anda boleh pulang ke kampung halaman atau tempat Anda. Yang kelima, Anda diizinkan pulang ke rumah dan harus karantina mandiri selama 14 hari. Nah, karantina mandiri selama 14 hari ini tetap mematuhi prokes di tanah air. Di rumah, ingat tetap harus banyak memakai masker dan silakan Anda untuk tidur, tidak banyak bergaul dengan orang rumah ataupun sementara waktu tidak bertangga dulu ya orek, karena ini disebut sebagai karantina mandiri di rumah selama 14 hari. Oke, yang keenam, warga negara Indonesia wajib menunjukkan kartu atau sertifikat menerima dosis vaksin lengkap dari tempat ia bekerja. Disimak ya rek. Kemudian yang ketujuh, jika belum dapat vaksin dari luar negeri, maka Anda akan divaksin di tanah air. Jadi ini intinya, Anda tidak divaksin di negara tempat Anda bekerja ini tidak apa-apa. Namun sampai di Indonesia harus divaksin dulu. Ya. Oke. Yang kedelapan, mengisi kartu kesehatan elektronik atau e-hex dengan alamat link seperti ini. Oke. Ini yang ke-8. Karantina sebanyak 8 sampai 14 hari. Ini tergantung dari tempat Anda bekerja, ini dari negara mana. Kalau banyak yang tertular di negara Anda bekerja, maka karantina Anda selama 14 hari. Namun jika negara tempat Anda bekerja aman, ini hanya 8 hari. Mungkin mbak-mbak lagi rame ya atau mendengar bahwa harus vaksin dulu sebelum pulang ke tanah air. Jadi vaksin ini hanya diperuntukkan wajib bagi warga negara asing yang mau masuk ke Indonesia. Namun bagi warga negara Indonesia yang mau pulang ke tanah air, ini tidak wajib Jadi ini adalah pengumuman, semoga kawan-kawan paham. Nah, yang pastinya tetap patuhi prokes kesehatan di tanah air. Oke, info selanjutnya, tanggal 4 Juli 2021 ini ada 3 pria Inggris yang membawa CO19 di Hong Kong. Jadi dia positif. Yang ke 5 Juli 2021 ini juga tambahan 1 warga negara Inggris umur 18 tahun. Ketika dia masuk ke Hong Kong, dia juga membawa atau terkena CO19. Oke, 6 Juli 2021 tambahan kasus dari Rusia, pria 56 tahun. Kemudian tanggal 7 Juli 2021 tambahan kasus baru dari Yunani, pria umur 32 tahun. Kemudian tanggal 8 Juli 2021 tambahan 3 kasus CO19 dari negara Rusia dan juga Inggris. Kemudian tanggal 9 Juli 2021 tambahan 1 kasus datang dari pria asal Belanda. Jadi semenjak ditutupnya Indonesia masuk ke Hong Kong, ini banyak banget dari negara-negara lainnya juga ini juga terkena CO19 dan masuk di negara Hong Kong. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.